Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini jumpa lagi bersama saya Agus Nur Komarudin yang insya Allah akan membahas um, berkaitan dengan DBMS atau Database Management System dan arsitektur sistem basis data. Pada video kali ini mudah-mudahan pembahasan kita lancar dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman jangan kemana-mana, yuk kita coba langsung lihat pembahasannya atau pokok bahasannya pada video kali ini. Kita coba lihat. Nah, sebenarnya ini adalah video yang kedua atau video pertemuan kedua. Sebelumnya video tentang pertemuan yang pertama tentang sistem basis data pengantar sudah kita sampaikan. Jadi yang insya Allah akan kita bahas nanti di pertemuan dua ini. Yang pertama kita lihat nanti sekaitan dengan DBMS atau Database Management System. Kita antarkan pada teman-teman nanti pengertian atau pembahasan tentang sistem secara umum. Kemudian kita sajikan nanti sistem basis data. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan komponen sistem basis data dan DBMS sendiri. Kemudian kita contohkan atau kita berikan contohnya. Dan yang keenam, keuntungan atau kelebihan dari DBMS. Selanjutnya yang terakhir nanti kita akan coba jelaskan pada teman-teman arsitektur basis data yang meliputi ada level fisik, konseptual, dan pandangan pemakai. Kita coba tengok satu persatu teman-teman, kita jelaskan. Oke, yang pertama berkaitan dengan sistem. Jadi sistem ini secara umum, nanti teman-teman bisa kasih garis bawah berkaitan dengan sistem ini. Sebenarnya dia adalah, kalau kita ambil pengertian yang secara mudahnya, sistem ini adalah kumpulan dari beberapa komponen-komponen, di mana satu dengan yang lain antara komponen tersebut saling berhubungan, berinteraksi, gitu ya, secara bersama-sama yang memiliki tujuan, ya, yaitu untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Sehingga kalau diartikan secara umum, yaitu sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan tugas atau fungsi khusus, gitu ya. Setiap komponen ini yang saling berhubungan secara bersama-sama dengan tujuan atau bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Secara umum teman-teman kita contohkan sistem. Misal ini ada sistem kendaraan bermotor atau sepeda motor. Yang saya contohkan di sini adalah MotoGP. Semoga teman-teman dengan contoh MotoGP ini mudah ingat dengan istilah sistem gitu ya. Yang pertama kita lihat sistem tadi terdiri dari beberapa komponen-komponen. Saya yakin teman-teman pasti setuju dengan saya. Di sini ada komponen penggerak, kemudian komponen penggeraknya ada, selain itu ada pengapian, kemudian ada starter, ada lampu, ada speedometer, ada kelistrikan pastinya, kemudian ada pengereman, dan lain-lain. Masih banyak ini komponen yang belum saya sebutkan di sini. Nah, komponen yang terdapat di sini semuanya memiliki fungsi dan tugas pokok masing-masing. Berbeda-beda. Jadi, antara satu dengan yang lain, komponen tersebut saling berinteraksi, saling berhubungan, sehingga untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, misalkan komponen tersebut di atas memiliki tujuan yang sama, misal gitu ya, untuk apa? Untuk membuat kendaraan tersebut bisa dikendarai dengan nyaman dan aman. Dan pastinya ingin mencapai garis finish dengan lap tertentu yang sudah ditentukan untuk mencapai yang pertama, gitu ya, capai yang pertama. Ini tentang sistem kendaraan bermotor saya contohkan secara umum, mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya secara mudah, kaidah atau berkaitan dengan sistem itu sendiri. Berikutnya, kita bawakan ke sistem basis data. Kemarin kita sudah bahas, atau pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, berkaitan dengan basis data. Ini kita ingin membuat basis data ini secara elektronik. Ya, secara elektronik maka butuh sebuah sistem. Nah, sebuah sistem, untuk itu, sistem basis data, kalau kita artikan, ini merupakan perpaduan antara basis data dengan sistem manajemen database atau manajemen basis data. Kita lihat komponennya. Sebenarnya ini di pertemuan satu juga sudah kita bahas, tapi kita ulang lagi. Komponen sistem basis data itu meliputi yang pertama, karena secara elektronik,
Maka komponen yang pertama adalah komponen perangkat kerasnya atau hardware. Yang kedua ada komponen software terdiri dari operating system dan aplikasi lain. Kemudian database-nya sendiri ya. Database apa yang mau dibikin itu harus ada. Kemudian, nah ini sistem manajemen database-nya harus ada. Dan pemakainya atau nanti dikenal dengan database administrator. Perangkat keras misal yang kita butuhkan nanti untuk sistem basis data ini terdiri dari perangkat komputer, misalkan terdiri dari monitor, keyboard, CPU, mouse, memori, dan lain sebagainya. Kemudian sistem operasinya misalkan apa? Misalkan DOS, Windows XP, Windows 98. Tapi ini yang lama ini ya, tapi yang baru nanti ada misalkan Windows Server dan lain sebagainya. Kemudian database-nya sendiri atau database yang mau dibangun itu apa? Misal database tentang sistem akademik, misalkan akademik itu misalkan kampus, kemudian sekolah terdiri dari pendaftaran, pengumuman pendaftaran dan lain sebagainya, pembayaran include di sana. Kemudian database manajemen sistemnya sendiri. Nah, di sini secara konsep apa yang terjadi nanti dalam sistem manajemen basis data itu adalah sebagai berikut. User melakukan pengaksesan basis data untuk informasi yang diperlukannya menggunakan bahasa manipulasi data, yaitu bahasa SQL. Secara lebih khusus nanti bahasa SQL itu apa nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Kemudian DBMS menerima request dari user dan menganalisa request tersebut. DBMS memeriksa skema eksternal user, pemetaan eksternal atau konseptual, skema konseptual, dan struktur penyimpanan. Kemudian DBMS mengeksekusi operasi-operasi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan user. Ini secara konsep apa yang terjadi dalam DBMS adalah yang kita sebutkan barusan. Nah, kita contohkan manajemen atau sistem manajemen database atau sistem DBMS itu contohnya misalkan ada Microsoft SQL Server 2000, ada Oracle, ada Microsoft Access yang sering digunakan oleh teman-teman. Dan yang paling sering digunakan adalah MySQL. Ada juga yang di sini kita tambahkan contohnya adalah Interbase. Yang akan kita bahas ke depan teman-teman. Tidak semuanya, namun terfokus pada MySQL. Kenapa dipilih MySQL? Sebab pada contoh atau perkuliahan yang lain nanti akan ada pemaduan antara bahasa pemrograman dengan database-nya MySQL. Misal Java dengan SQL, PHP dengan SQL, VB.NET dengan SQL juga. Jadi kita lebih terfokus pada MySQL ya. Kemudian keuntungan penggunaan dari database management system apa gitu ya? Sistem manajemen database yang secara komputerisasi, tentunya performance ya. Performance ini sangat penting karena jika dibandingkan dengan sistem manajemen database yang secara konvensional tersusun dari beberapa file-file yang manual, maka performanya pastinya lebih jauh dibandingkan dengan database yang manual. Kemudian integritasnya, di sini integritas datanya lebih terjamin pastinya menggunakan database management system. Selanjutnya independen ya. Jadi perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya. Jadi selanjutnya sentralisasi. Jadi datanya ini maksudnya terpusat gitu ya, terpadu, terpusat gitu, sehingga memudahkan beberapa pengguna memakai secara bersama-sama teman-teman dibandingkan dengan database yang manual. Kemudian sekuritas berkaitan dengan keamanan ya, keamanannya tentu lebih luas dibandingkan dengan yang manual. Nah, selanjutnya tadi di awal juga disinggung berkaitan dengan sistem basis data ini. Pada pertemuan ini akan dijelaskan arsitektur sistem basis data. Arsitektur sistem basis data memberikan kerangka kerja bagi para pengembang sistem basis data. Nah, abstraksi data dalam arsitektur sistem basis data memberikan pandangan terhadap data secara berbeda-beda tergantung dari levelnya. Maka dari itu kita bedakan arsitektur sistem basis data berdasarkan 3 level ini. Pertama ada level fisik atau internal, kemudian level konseptual atau logika, dan pandangan pemakai atau user view level atau eksternal.
Kita lihat satu persatu. Level fisik merupakan level paling rendah yang menggambarkan bagaimana data disimpan secara fisik. Selanjutnya, kita contohkan, misal kita memiliki data mahasiswa ini. Kemudian pada level fisik, data mahasiswa dipandang dengan memperhatikan bahwa dalam data tersebut ada atribut nama yang disimpan dengan panjang 20 byte. Jadi, misal ini saya contohkan, ada di sini kan ada kolom mata kuliah, ada NRP atau NIM, kemudian ada nama, ada nilai. Kebetulan yang akan kita lihat secara fisik di sini adalah data bagian namanya atau bagian kolom nama. Jadi field nama ini akan memiliki memiliki tipe data dan akan memiliki minta panjang dari tipe data itu atau isi dari tipe data tersebut. Contohnya berapa karakter yang bisa ditampung dalam field nama ini atau dalam kolom nama ini, misalkan 30 atau misalkan 20 byte tadi. Nah, ini secara fisik. Jadi kita melihatnya ini hanya per satu data, tapi di sini adalah level yang paling rendah ya. Jadi level paling rendah seperti itu. Kemudian ini level internal, kemudian level konseptual atau logika. Nah, di sini saya bisa kasih gambaran untuk teman-teman bahwa level ini memperhatikan data apa yang sebenarnya secara fungsional disimpan dalam basis data dan hubungannya dengan data yang lain. Misal ini pemakai tidak memperdulikan kerumitan dalam struktur level fisik lagi, penggambaran cukup dengan memakai kotak dan garis yang hubungannya secukupnya. Misalnya saya contohkan dengan ini, seperti berikut. Nah, di sini level logiknya atau level logiknya atau level konseptualnya. Jadi misal saya contohkan ada mahasiswa di sini, kalau antara ERD di atas adalah ERD Entity Relationship Diagram, di bawah ini adalah kelas diagram. Saya contohkan seperti berikut, ada ERD-nya mahasiswa mengambil mata kuliah tertentu. Jadi yang digambarkan adalah kerangkanya ya, kerangka konseptualnya seperti ini. Tanpa harus, apa tadi? Di sini kata kuncinya. Oh ya, ini tidak memperdulikan kerumitan dari struktur level fisik lagi. Cukup dengan istilahnya menggunakan simbol-simbol gitu ya. Jadi level fisik tidak dia pikirkan lagi, tapi yang dia pikirkan adalah dia melihat hanya secara konseptual seperti ini. Nah, kalau yang sering digunakan oleh teman-teman yang yang digunakan oleh teman-teman menggunakan diagram UML, biasanya kan melihat sistem ini, atau kalau ingin mengembangkan program yang berparadigma object oriented programming, pemrograman yang berorientasi pada objek, biasanya teman-teman akan ketemu dengan kelas diagram ini. Kelas diagram hampir sama dengan ERD atau physical ERD gitu ya. Nah, nanti hampir sama dengan ini. Data mahasiswa di sini ada atributnya, kemudian ada metode atau function-functionnya di sini gitu ya. Jadi akan digambarkan seperti berikut. Nah, ini level konseptual atau logik. Selanjutnya, level pandangan atau view, atau bisa dikenal dengan level eksternal. Level ini merupakan level abstraksi data tertinggi yang menggambarkan hanya sebagian saja yang dilihat dan dipakai dari keseluruhan database. Hal ini disebabkan beberapa pemakai database tidak membutuhkan semua isi database. Misalkan siapa? Misalkan adalah programmer, end user, atau database administrator. Dia tidak membutuhkan semua isi database. Namun hanya beberapa yang dia pakai. Karena apa? Karena sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan bahasa yang dia butuhkan. Misal programmernya di .NET, VB.NET misal, atau PHP atau Java, dan tidak menggunakan semua isi database. Kemudian end user misalkan bahasanya adalah bahasa query, tentunya adalah SQL di fasilitas yang tersedia pada program aplikasi. Ini bahasa yang digunakan oleh end user. Nah, pada level eksternal, user dibatasi pada kemampuan perangkat keras dan lunak yang digunakan aplikasi basis data. Jadi teman-teman ada 3 level dalam
arsitektur sistem basis data ini. Semoga pembelajaran kali ini memberikan pencerahan untuk Anda semuanya, dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya sekaitan dengan pemodelan basis data. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap ditunggu tutorial video pembahasan materi dari channel kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Allah menjadikannya ilmu yang bermanfaat. Barakallahu li walakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.